Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai pembelahan sel. Apa saja yang akan kita pelajari? Jadi di sini kita akan belajar mengenai macam-macam pembelahan sel. Ada pembelahan sel secara langsung atau mitosis, pembelahan sel secara tidak langsung atau mitos dan meiosis, gametogenesis, dan pengaruh kegagalan mitosis dan meiosis terhadap kelainan pada makhluk. Amitosis itu adalah pembelahan spontan yang terjadi pada makhluk-makhluk atau organisme uniseluler. Lalu ada mitosis yang terjadi pada sel-sel tubuh kita yang bertujuan untuk regenerasi sel-sel tubuh atau menggantikan sel-sel rusak dan juga untuk membantu memicu proses pertumbuhan. Lalu ada meiosis, yaitu pembelahan yang membantu proses pembelahan sel-sel kelamin, bisa membentuk sperma. Pembentukan sperma namanya spermatogenesis dan pembentukan ovum namanya adalah pembelahan oogenesis. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah pembelahan amitosis. Pembelahan ini adalah pembelahan spontan, di mana sel langsung membelah menjadi dua, jadi tidak ada proses-proses atau tahapan-tahapan tertentu. Yang ada hanya pertama kan intinya hanya satu. Kemudian inti membelah menjadi dua, lalu kemudian sitoplasmanya pun juga terbelah menjadi dua hingga akhirnya membrannya pun akan terpisah satu sama lain, sehingga terbentuk dua individu yang baru gitu ya. Biasanya pembelahan ini terjadi pada organisme-organisme uniseluler atau organisme bersel satu. Contohnya itu ada bakteri cyanobactery dan juga amoeba. Selanjutnya kita akan belajar mengenai siklus sel ya. Jadi setiap sel mengalami yang namanya siklus sel sebelum ada mitosis atau terjadi mitosis ataupun meiosis, itu ada yang namanya fase persiapan atau interfase. Nah, dalam suatu siklus sel itu terdiri dari interfase dan fase pembelahan. Bisa kita lihat di sini ya, pada interfase itu terbagi menjadi 3 tahap G1S dan G2, berarti interfase ini adalah tahap paling lama yang paling panjang dalam suatu sel dalam suatu siklus sel ya. Baru kemudian setelah G1S dan G2 ada 4 tahap pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Ya, bisa dibandingkan tuh panjangnya interfase dan panjangnya masa pembelahan. Nah, pada interfase ini yang terjadi adalah proses penimbunan energi. Energi itu ditimbun untuk melakukan proses pembelahan sel. Selain itu di sini juga nanti akan terjadi di interfase ini, akan terjadi pertumbuhan organel-organel ya, karena untuk membelah organelnya juga harus digandakan. Kemudian 3 fase tadi itu ada G1, G1G, yaitu dari kata grup, berarti ada pertumbuhan-pertumbuhan dan perkembangan sel serta organel-organelnya. Kemudian dilanjutkan lagi fase kedua, yaitu fase S, yaitu sintesis. Di sini terjadi replikasi atau penggandaan DNA. Karena mau mengganda selnya, maka DNA-nya juga harus digandakan. Lalu yang terakhir Anda fase G2, ini adalah tahap akhir dari persiapan pembelahan sel, berarti sudah selesai persiapannya ya. Nah, di sini di tahap interfase ini belum ada kromosom, jadi DNA-nya masih berupa benang-benang yang namanya benang-benang kromatin baru. Kemudian pada saat proses kromatin tersebut akan memadat membentuk kromosom. Nah, ini dia ya, mitosis ini adalah pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh atau biasa kita sebut dengan sel somatis. Proses ini terjadi, pembelahan mitosis ini terjadi untuk mendukung pertumbuhannya kita. Kalau tumbuh harus bertambah terus halnya ya. Kemudian kalau sel-sel rusak kita harus gantikan dengan sel-sel yang baru. Maka pembelahan yang terjadi adalah mitosis, terdiri dari 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Bisa kita lihat di gambar ya. Ketika interfase di tahap persiapan ini, benang-benang kromosom yang masih dalam bentuk benang-benang kromatin ya belum memadat. Baru kemudian di tahap proses kromatinnya itu nanti akan menebal dan memadat membentuk kromosom, yaitu di tahap profase. Lalu kemudian terjadi penggandaan kromosom, kemudian kromosom yang berbaris ketika metafase, dan seterusnya. Kita akan bahas satu persatu yuk, tahap per tahap dalam proses pembelahan mitosis. Ini dia ya tahap yang pertama, yaitu tahap profase. Profase ini adalah tahap di mana kromatinnya memadat tadi, yang ketika bilang ya dia memadat dan menebal, sehingga terbentuklah yang namanya kromosom. Nah, kemudian tadinya kromosom atau cuman 2 lengan, cuman 1 jati sentromer di tengah-tengah, lalu ada 2 lengan gitu ya. Nah, kemudian kromosom yang cuman satu-satu itu sepasang lengan saja, yaitu nanti dia akan menggandakan lengannya, sehingga terbentuk yang namanya sister chromatids ya, jati 1. Lengan itu namanya adalah kromatid. Nah, setiap satu kromatidnya itu akan menggandakan, sehingga setiap satu kromosom itu akan memiliki 2 pasang kromatidnya, namanya sepasang kromatid itu. Namanya adalah sister chromatids,
Ya, penggandaan hasil penggandaan lengan kromosom, namanya adalah sister chromatids, kemudian sentralnya juga akan bergerak terpisah menuju ke kutub-kutub yang berlawanan, dan membran inti akan menghilang, yaitu di tahap profase. Kemudian pada tahap yang berikutnya yaitu metafase. Kromosom-kromosom yang tadi itu yang sudah punya sister chromatids masing-masing sentromernya itu akan dipegangin sama si benang spindle benang tangan mengatur posisi kromosom berjajar di bidang pembelahan atau bidang ekuator. Kenapa disebut bidang ekuator? Karena adanya di tengah-tengah, maka disebut sebagai bidang ekuator gitu ya. Nah, ini tahap 1 profase dan tahap yang kedua, yaitu tahap metafase. Selanjutnya tahap yang ketiga adalah anafase. Pada tahap ini, sister-sister chromatids akan saling terpisah, jadi antara sister chromatids satu dan lainnya akan tertarik ke kutub-kutub berlawanan. Yang menarik itu adalah benang-benang spindle ya, jadi menuju ke arah sentriol. Lalu yang keempat adalah telofase. Pada fase ini terjadi pemisahan sitoplasma atau sitokinesis ya. Jadi nanti ada pengarasan sitoplasma dan lama-kelamaan terbentuk membran yang baru, sehingga terbentuklah dua sel anak. Setelah itu membran inti akan kembali terbentuk seperti sedia kala. Nah, telofase ini adalah fase terakhir ya. Jadi kesimpulan dari satu kali pembelahan mitosis, akan dihasilkan dua sel anak yang memiliki jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom induknya ya. Jadi kromosom induknya 4. Kemudian kromosom sel anaknya juga tetap 4. Selanjutnya kita masuk ke pembelahan meiosis, di mana pembelahan ini terjadi pada proses pembentukan sel-sel gamet atau sel kelamin. Ada dua tahap ya pembelahannya. Yang pertama meiosis 1, dan meiosis satunya ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Lalu setelah telofase 1 tanpa melewati interfase lagi ya, setelah sitokinesis hanya melewati fase interkinesis saja. Ya, jadi tidak ada interfase, hanya interkinesis. Lalu langsung masuk ke meiosis yang kedua ya. Tahapannya ada profase 2, kemudian ada metafase 2, anafase 2, telofase 2, dan diakhiri dengan sitokinesis. Jadi nanti karena ada dua tahap pembelahan, maka sel anak yang dihasilkan adalah 4 sel anak, tapi jumlah kromosomnya setengah dari kromosom induknya ya. Nah, seperti apa tahapannya? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama akan kita bahas adalah profase 1 meiosis ya. Profase meiosis ini agak lebih panjang dibandingkan tahap yang lainnya ya, terbagi lagi menjadi 5 tahapan yaitu leptoten, zigoten, pakitan, diploten, dan diakinesis. Jadi ada 5 tahap dalam profase 1. Biar gampang kita singkat jadi lepsi padi dia padi. Nah, apa saja sih yang terjadi dalam setiap tahapan? Yang pertama di leptoten. Pada tahap leptoten kromatinnya yang tadinya diinterfasekan masih benang kromatin tuh. Nah, pada leptoten kromatin menebal membentuk kromosom, dilanjutkan dengan fase zigoten. Di zigotennya, kromatid mengganda membentuk sister kromatid. Kemudian di pakitan, tahap pakitan ini adalah tahap di mana kromosom-kromosom homolog akan saling mendekat ya, seperti yang ada di gambar nih. Di gambar pakitan ya, kromosom-kromosom homolog itu dia mendekat, kemudian jadi kayak ada 44 lengan yang bersatu. Nah, 4 lengan bersatu itu disebut dengan tetrad. Kemudian diploten, pada tahap diploten terjadi proses pindah silang atau crossing over. Di tahapan ini terjadi proses persilangan gen-gennya, sehingga terbentuklah variasi jati sel-sel kelamin kita, baik sel sperma maupun ovum itu tidak ada satupun yang identik, semuanya beda. Kenapa? Karena di tahap diploten itu terjadi proses crossing over antara kromosom satu dan lainnya, tapi kromosom homolog ya yang saling berpindah gini itu antara kromosom homolog satu dengan homolog lainnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah diakinesis, crossing over selesai, kemudian membran inti menghilang. Jadi pada dasarnya hampir sama dengan rasa lain, hanya saja ada crossing over. Nah, itu tadi kan profase 1, ya. Dilanjutkanlah metafase 1, anafase 1, telofase 1, itu meiosis 1. Kemudian meiosis 2 September, berarti yang tadi sudah dibahas ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, kita lihat dulu nih pada profase 1 kromatin menebal membentuk kromosom selengkapnya, tadi sudah kita bahasnya lezipadidia ya. Kemudian tahap berikutnya metafase 1, pada metafase 1 kromosom homolog berbaris berpasangan. Nah, jadi sama-sama berbaris sih di bidang ekuator nih. Kalau metafase sama dengan metafase mitosis, hanya bedanya di metafase 1 ini barisnya pasangan, kromosom homolognya balesnya berpasangan, jadi barisnya 22 ya kalian. Bandingkan nih barisannya di metafase 1 dan metafase mitosis, tadinya berbaris di bidang ekuator,
tapi barisnya pasangan antara kromosom homolog dengan homolognya. Lanjut DNA fase anafas 1 terpisah, tapi yang terpisah bukan kromatid dengan kromatidnya bukan sister. Kromatid yang terpisah melainkan kromosom homolog yang terpisah lalu di akhir seperti biasa telofas ada sitokinesis terbentuk 2 sel anak, tapi jumlah kromosomnya setengah dari kromosom indo. Perhatikan tadi induknya kromosomnya ada 4, dia hair velvet fish kromosomnya masing-masing sel anak cuma 2 lalu lanjut profase 2 masing-masing sel yang kromosomnya sudah haplod jumlahnya sudah setengah dari kromosom induk itu akan mengalami profase metafase anafase dan telofase yang mirip dengan tahapan-tahapan pada pembelahan mitosis. Pada profase 2 September arti biasa kromatin akan menebal membentuk kromosom dan membran inti menghilang kemudian dilanjutkan pada metafase kromosom berbaris satu-satu nih. Udah nggak kayak tadi yang di metafase 1 kan kromosomnya berbaris 22 pasangan kromosom homolog, tapi kalau dan metafase 2 ini sama dengan metafase mitosis barisnya satu-satu, lanjut di anafase 2 sister kromatid saling terpisah dan di telofase 2 terpisah menjadi 4 sel anak. Ini dia perbedaan antara mitosis dan meiosis ya. Kalau di mitosis pembelahan mitosis ini terjadi pada sel-sel tubuh ya. Jadi sel-sel tubuh itu kan selalu memperbanyak diri untuk proses pertumbuhan dan regenerasi atau menggantikan sel-sel yang rusak. Sementara kalau meiosis hanya terjadi pada sel gamet atau sel gonad pada saat proses pembentukan sel-sel kelamin sperma dan ovum. Lalu mitosis hanya terdapat pada mitosis hanya ada 1 kali pembelahan, sementara kalau meiosis ada 2 tahap pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Mitosis tidak ada pasangan kromosom homolog yang berpisah sementara kalau di meiosis pasangan kromosom homolog akan saling terpisah. Pemisahannya itu terjadi pada meiosis 1 pada saat anafase 1 kromosom homolognya terpisah sehingga terbentuklah sel anak yang jumlah kromosomnya haploid atau setengah dari kromosom induknya ya. Jadi kenapa bisa jadi haploid? Karena kromosom-kromosom homolog saling terpisah pada tahap anafase 1 meiosis. Selanjutnya perbedaan yang berikutnya, kalau mitosis itu nggak ada pertukaran segmen kromosom atau tidak ada crossing over, sementara di meiosis ada crossing over atau ada pindah silang. Pada pembelahan mitosis sel anak yang dihasilkan itu struktur genetiknya akan sama persis dengan induknya, jadi identik induknya, 2N anaknya juga 2N. Sementara kalau meiosis sel anak yang dihasilkan tidak identik jumlah kromosomnya hanya setengah atau separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Lalu kalau pada mitosis hasil akhirnya adalah 2 sel anak, kalau meiosis hasil akhirnya adalah keempat. Yang kita pelajari tadi dapat membentuk sel kelamin atau gamet, sehingga disebut proses gametogenesis. Jadi, gametogenesis merupakan proses perkembangan sel gamet atau ovum dan sperma diploid menjadi haploid. Pada hewan gametogenesis terjadi melalui proses spermatogenesis atau pembentukan sel gamit jantan dan oogenesis pembentukan sel gamet betina. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin jantan atau sel sperma yang terjadi di testis. Spermatogenesis dimulai dengan sel gamet primer yang mengalami pembelahan dan menghasilkan sejumlah sel yang disebut spermatogonium. Setiap spermatogonium bersifat diploid akan mengalami pembelahan mitosis untuk menghasilkan 1 spermatosit primer yang diploid. 1 spermatosit primer akan membelah secara meiosis 1, membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. 2 sel spermatosit sekunder selanjutnya mengalami meiosis 2, sehingga membentuk 4 sel spermatid yang haploid. 2 sel spermatid akan mengalami pematangan atau spermiogenesis membentuk 4 sel spermatozoa atau sel kelamin jantan yang telah matang dan bersifat haploid. Jadi, spermatogenesis menghasilkan 4 sel spermatozoa setiap kali pembelahan. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi di ovarium betina. Oogenesis dimulai dengan sel induk oogonium yang diploid akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan oosit primer diploid. Oosit primer kemudian membelah secara meiosis 1, menghasilkan 1 oosit sekunder haploid yang ukurannya lebih besar karena mengandung sitoplasma lebih banyak dan 1 badan polar 1 atau polosit primer yang berukuran lebih kecil. Selanjutnya oosit sekunder dan badan polar 1 akan mengalami meiosis 2. Oosit sekunder akan membentuk 1 oot haploid dan 1 badan polar pertama. Sedangkan badan polar 1 akan membentuk badan polar 2 atau polosit sekunder sebanyak 2 buah. 1 badan polar 1 dan 2 badan polar 2 haploid akan mengalami kematian atau degenerasi.
sedangkan ootit akan berdiferensiasi menjadi satu sel ovum. Yang haploid, jati hasil akhir oogenesis adalah satu sel ovum dan 3 badan Fowler. Sekarang kita bisa membedakan proses spermatogenesis dan oogenesis. Berdasarkan tempat terjadinya, spermatogenesis terjadi di testis, sedangkan oogenesis di ovarium. Spermatogenesis terjadi terus-menerus setiap harinya, setelah pubertas sebaliknya oogenesis memiliki siklus rutin. Setiap bulannya setelah masa pubertas atau siklus menstruasi. Spermatogenesis menghasilkan 4 sel fungsional berupa sperma haploid, sedangkan oogenesis menghasilkan 1 sel ovum haploid dan 3 badan Fowler yang terdegenerasi. Spermatogenesis menghasilkan jutaan sperma dan oogenesis menghasilkan 1 ovum per bulan. Sel sperma yang dihasilkan spermatogenesis berukuran sama dengan spermatid dan spermatosit, sedangkan ukuran ovum jauh lebih besar daripada oosit. Spermatogenesis baru dimulai dari masa pubertas dan berlangsung selama hidup, sebaliknya oogenesis sudah dimulai sejak masa paralahir, pasca pubertas hingga menopause. Selanjutnya kita bahas proses gametogenesis pada tumbuhan. Gametogenesis pada tumbuhan dibedakan menjadi 2 yaitu mikrosporogenesis pembentukan gamet jantan atau serbuk sari dan megasporogenesis pembentukan gamet betina atau ovum. Pertama, mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis yang membentuk gamet jantan terjadi di kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat kantung serbuk sari yang di dalamnya terdapat berbagai sel-sel induk serbuk sari atau mikrospora yang diploid. Pembentukan mikrospora dalam bulu serbuk sari ini berasal dari mikrosporosit. Mikrosporogenesis menghasilkan 2 macam inti sebanyak 3 buah inti. Tahapan-tahapan mikrosporogenesis adalah: pertama, sel induk mikrospora akan mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Sepasang sel haploid ini akan membelah secara meiosis 2 menghasilkan 4 sel mikrospora haploid yang berkelompok menjadi 1 atau tetrad. Setiap mikrospora mengalami pembelahan karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid, yaitu inti vegetatif atau inti saluran serbuk sari dan inti generatif. Inti generatif membelah secara mitosis sehingga membentuk 2 inti sperma yang dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif kedua. Kedua, megasporogenesis. Megasporogenesis membentuk sel gamet betina atau ovum yang terjadi di ovulum atau ovarium yang berasal dari megasporosit. Megasporogenesis menghasilkan 4 macam inti sebanyak 8 buah inti. Tahapan-tahapan megasporogenesis adalah: proses megasporogenesis dimulai dari pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Sel induk megaspora diploid menghasilkan 4 sel megaspora yang haploid. Pada tumbuhan angiospermae hanya 1 megaspora saja yang fungsional, sedangkan 3 lainnya mengalami degenerasi. Selanjutnya, 1 sel megaspora yang haploid mengalami 3 kali pembelahan mitosis berturut-turut, menghasilkan 8 sel megaspora di dalam gametofit betina. 8 sel tersebut selanjutnya tersusun menjadi 3 sel antipoda, 2 inti kutub atau inti kandung lembaga sekunder, 1 sel ovum, dan 2 sel sinergit. Kedua proses gametogenesis tumbuhan ini dapat kita bedakan sesuai tabel berikut. Mikrosporogenesis terjadi di kepala sari, sedangkan megasporogenesis terjadi di bakal buah atau ovarium. Mikrosporogenesis mengalami 2 kali karyokinesis dan megasporogenesis 3 kali. Mikrosporogenesis menghasilkan 4 sel hidup pada meiosis 2, sedangkan megasporogenesis menghasilkan 1 sel hidup dan 3 lainnya. Terdegenerasi hasil akhir mikrosporogenesis berupa bulu serbuk sari dengan 3 inti yaitu 1 inti generatif 1, 1 inti generatif 2, dan 1 inti. Sedangkan megasporogenesis menghasilkan kantong embrio yang terdiri dari 8 inti yaitu 1 ovum atau sel telur-telur, 2 inti sinergit, 2 inti kandung lembaga, dan 3 antibodas. Demikianlah keseluruhan proses pembelahan sel pada makhluk hidup bisa dipahami ya. Selanjutnya yaitu pengaruh kegagalan mitosis dan meiosis terhadap kelainan pada makhluk hidup. Pada setiap fase baik mitosis dan meiosis menunjukkan aktivitas kromosom yang berbeda-beda. Jika terjadi gangguan replikasi DNA atau sistesis protein saat meiosis pada embrio, akibat ibu terpapar sinar radioaktif berbahaya, dapat menyebabkan cacat pada bayi yang dilahirkan. Pada gametogenesis, pasangan kromosom mengalami kegagalan untuk berpisah satu sama lainnya, sehingga kromosom menuju ke satu kutub non-disjunction. Hal tersebut dapat terjadi pada otosom atau gonosom
yang dapat menghasilkan individu abnormal seperti sindrom Klinefelter 47, XXY. Terima kasih.